Kapitayan adalah agama pertama orang Jawa. Tidak ada konsep ketuhanan dalam agama ini, karena kata kapitayan sendiri artinya kepercayaan kepada Sang Hyang Taya. Yang mana Sang Hyang Taya ini tidak ada alias kosong. Dalam bahasa Jawa disebut suhung. Taya sendiri memiliki kepanjangan Tan Keno Kinoyo Ngopo, yang dalam bahasa Indonesia berarti yang tak dapat dipikirkan. Kapitayan tidak memiliki kitab suci, tidak ada nabi, tidak memiliki tempat ibadah khusus. Ajarannya diajarkan turun-temurun secara lisan. Para penganut kapitayan bisa beribadah di mana saja, di gunung, di hutan, di rumah, di sawah, di bawah pohon, dan lain-lain. Ajaran kapitayan bisa dibilang agama pagan asli Nusantara yang sudah punah. Meskipun mereka mengenal adanya roh-roh dari alam tinggi maupun rendah, tapi tidak menuhankan mereka secara spesial, seperti agama pagan pada umumnya. Posisi Tuhan atau Taya dianggap tidak terlalu penting dalam ajaran ini, mirip seperti ajaran Buddha yang tidak memiliki representasi Tuhan secara spesial. Kapitayan mengajarkan pengikutnya untuk menyatu dengan alam, dan menyatu dengan Tuhan, ya mereka memang mempercayai bahwasanya yang disebut Tuhan itu sudah bersemayam dalam diri mereka. Dalam praktiknya, mereka memberikan persembahan kepada alam atas hasil panen yang mereka punya sebagai ucapan syukur. Pemuka agama mereka biasa disebut dukun. Dan nama dukun menjadi berubah maknanya pada era modern ini. Orang sering mengira kapitayan ini adalah yang disebut sebagai animisme dan dinamisme. Tapi menurut saya, kapitayan itu bukan animisme maupun dinamisme, namun keduanya itu adalah satu dari konsep isme yang ada dalam kapitayan. Ya, kapitayan itu berkonsep 1. Monoteisme, Sang Hyang Taya sebagai Tuhan, yang tak terpikirkan, melampaui nalar manusia, tidak dipuja secara langsung. Pengikut kapitayan bahkan tidak memikirkan, karena mereka tahu bahwa Tuhan tidak dapat dipikirkan atau diindrakan. 2. Panteisme, alam semesta adalah manifestasi Tuhan. Tuhan ada di mana-mana dalam banyak nama dan rupa, pencipta dan ciptaan adalah setara. Karena itu mereka memperlakukan alam sebagai layaknya Tuhan, sebab mereka sadar bahwa mereka tak dapat hidup jika alam tidak ada. 3. Panenteisme, alam semesta adalah bagian dari Tuhan. Tuhan melampaui ruang, waktu, dan semua ciptaan. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak hanya ada di satu alam semesta saja, tapi juga alam semesta lainnya, selalu sama, di sepanjang zaman, dan sama sekali tidak menyerupai segala ciptaan. 4. Animisme, Tuhan hadir dalam wujud roh-roh alam, dan mendiami suatu tempat dan objek tertentu. Para pengikut kapitayan menghormati roh tersebut sebagai bagian dari alam dan pengejawantahan Tuhan. Selain itu, mereka juga menghormati para leluhur dan memperlakukan mereka setara dengan roh alam bahkan dewata. 5. Dinamisme, pengikut kapitayan juga percaya bahwa di alam semesta ini penuh dengan energi, dan mereka bisa mengaksesnya dan memasukkannya ke dalam suatu objek tertentu. Objek tersebut dihormati layaknya makhluk hidup, namun tidak dipuja sebagaimana roh alam atau leluhur. Kapitayan sering disamakan dengan kejawen kuno, alasannya karena yang mempraktikkan kebanyakan adalah masyarakat Jawa. Dan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging bagi masyarakat Jawa pada masa itu. Ketika agama Hindu masuk ke Jawa, kapitayan ini kemudian berasimilasi dengan agama Hindu karena ada beberapa konsep yang serupa. Singkat cerita,
ketika masa penyebaran Islam oleh Wali Songo, kejawen yang sudah bercampur tradisi Hindu itu kemudian berakulturasi dengan ajaran Islam, dan jadilah kejawen yang saat ini. Pada perkembangannya, kejawen menjadi universal. Orang agama Kristen, Katolik juga ada yang mulai menjalani laku kejawen, serta tidak hanya orang Jawa saja, tapi juga suku lainnya yang memang terpanggil. Mencari pemeluk kapitayan atau kejawen kuno saat ini sangatlah sulit. Banyak orang yang bertanya-tanya apakah masih ada penganutnya.